Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Muawanah. Alhamdulillah kita sudah sampai di pasal baru. Pasal ini membahas tentang zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun, satu pasal. Wa 'alaika in kana laka malun tajibu fihi zakatu bi ikhraji zakatihi thayyibatan biha nafsuka qasidan biha wajhallah mubadiran bi tamyidhiha wa tafriqiha 'inda huduri waqtiha min ghairi ta'khirin. Wa 'alaika hendalah engkau, isim fi'il, ilzam, lazimkan olehmu, ingkana laka malun, jika adalah bagimu itu harta. Harta yang bagaimana? Tajibu, sifat harta. Harta tajibu fihi, harta yang wajib padanya harta oleh zakat. Fa'il tajibu, lazim apa? Bi ikhraji muta'ala kepada alaika bermana ilzam. Lazim olehmu bi ikhraji zakatiha, untuk mengeluarkan zakatnya harta. Bila adalah bagimu itu harta yang wajib padanya harta oleh zakat. Kita memiliki harta yang wajib zakat. Untuk segera atau menjaga, melazimkan diri untuk mengeluarkan zakatnya harta. Thayyibatan biha nafsuka. Zakat. Nah. Thayyibatan. Nah, ini kita hal cocoknya. Hal keadaan zakat. Thayyibatan biha, hal keadaan zakat yang senang dengannya zakat, nafsuka, oleh dirimu. Qasidan, hal keadaan engkau, kita hal dalam tajibu. Hal keadaan engkau itu yang bermaksud dengannya zakat wajah Allah, akan ridha Allah Ta'ala. Nah itu, memiliki harta yang wajib zakat, jenis apapun, untuk mengeluarkan zakat dalam keadaan senang. Thayyibatan biha nafsuk, senang dengan sebabnya zakat tadi oleh dirimu. Artinya kita enggak merasa terpaksa mengeluarkan zakat. Gembira, bahagia karena bisa melaksanakan perintah Allah. Dan kita juga bermaksud dengan zakat itu untuk mendapatkan ridha Allah sebagai syukur atas nikmat harta. Bukan merasa hebat karena bisa membantu fakir miskin misalkan. Karena itu memang hak fakir miskin. Mubadiran bitamyidhiha, hal keadaan kamu, engkau, itu yang menyegera dengan membedakannya zakat, wa tafriqiha, dan menyerahkannya zakat, indah huduri waktiha, ketika tiba waktunya zakat, min ghairi ta'khirin, dari tiada ta'khir, enggak telat. Artinya segera begitu sudah tiba nisab, syarat wajib zakat sudah lengkap, kita segera memisahkan yang mana jatah zakat, kemudian segera membagikannya kepada yang berhak ketika waktunya sudah tiba tanpa menunda-nunda. Fa in fa'alta dzalika darrat 'alaikal barakatu wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukan akan demikian. Fa in fa'alta dzalik, maka jika engkau berbuat akan demikian segera tadi mengeluarkan zakat, darrat alaika, niscaya mengalir kepadamu oleh keberkahan. Wa tadha'afat ladaika, dan berkali ganda, berlipat-lipatlah pada dirimu, pada sisimu, anwa'ul khairat, oleh berbagai macam kebaikan. Nah, kalau kita mau melaksanakan membayar zakat tepat waktu tanpa menunda-nundanya, maka rahmat Allah, berkah dari Allah. Karena arti zakat itu berkembang, bertambah. Maka akan mengalirlah berkah dari Allah. Berkali gandalah kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membayar zakat bagian dari syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah. Wa sara maluka,
maluka kita baca, wa sara maluka fi hirdin hasin min jami'il afat. Dan jadilah hartamu itu dalam hirdin hasin, dalam benteng yang kuat. Fi hirdin hasin, dalam penjagaan yang kokoh, min jami'il afat, dari semua bahaya. Jadi insya Allah harta kita pun akan selamat dari segala macam afat. Afat itu baik penyakit yang turun dari langit, misalkan seperti gempa bumi atau kecurian segala macam, insya Allah selamat. Ini bisa dipahami. Nah, artinya kalau orang kaya sebenarnya tidak akan fakir seseorang yang fakir, melainkan dengan sebab kerakusan orang kaya. Ada sebagian orang yang hak-hak zakatnya tidak ditunaikan. Wa 'alaika bitamyiziz zakati summa bitafriqiha wajtanib ma yaf'aluhu ba'du abna'id dunya. Hendaklah engkau, wahai saudaraku, bitamyiziz zakat, membedakan zakat. Arti membedakan zakat, jatah zakat kita bedakan dulu. Summa bitafriqiha, kemudian membagikannya zakat. Wajtanib ma yaf'aluhu, hindari olehmu, wajtanib fi'il amar, hindari olehmu akan apapun yang memperbuat akannya oleh sebahagian anak-anak dunia. Hindari kelakuan orang-orang anak dunia, pencinta dunia. Ada sebahagian orang yang sangat mencintai dunia, mereka tidak mau membedakan yang mana jatah zakat. Bahkan kalaupun ada yang membayarnya kadang suka telat. Ini beliau menggambarkan apa yang dilakukan oleh sebahagian anak dunia, pencinta dunia. Wazalika anna ahadahum la yumayyizu zakata an malih walakin yasiru kullama sadafa mustahikan a'tahu qistan wa hasabahu hatta yastawfiyal qadral wajib. Demikian itu bahwa sungguh seseorang dari mereka anak dunia, itu tidak membedakan ia akan zakat dari hartanya, tetapi jadi ia kullama sadafa, setiap kali menjumpai ia akan orang yang berhak, a'tahu qistan, niscaya memberikan ia akannya si mustahik tadi akan satu bahagian. Wahasabahu, menghitung ia akannya bahagian, hatta yastawfiya, hingga mencukupkan ia akan kadar yang wajib. Ada juga orang-orang tertentu, kata beliau, mereka tidak membedakan zakat, mana jatah zakat, mana tidak, enggak, masih dikumpul dalam satu. Tetapi jadi ia setiap kali menjumpai akan orang yang berhak, setiap kali dia menjumpai fakir yang kira-kira berhak mendapatkan zakat, dia memberikan bagiannya. Wahasabahu, dia menghitung, ini udah satu. Sehingga kalau menemu fakir yang lain, dia memberikan lagi, dihitung, ini jatah zakat udah habis, udah selesai. Itu maknanya hatta yastawfiya, hingga mencukupkan dia akan kadar wajib. Nggak boleh seperti itu. Jadi beliau menganjurkan kita membedakan dulu mana jatah zakat. Jangan mengambil dalam tumpukan begitu saja. Setiap yang ketemu kita kasih, kita hitung nanti. Nggak begitu. Wala ta'kul min samarika wa zar'ika alladhi yaji'u nisaban 'indal hasadi ba'da buduwi silahihi hatta ta'lamal qadral wajiba minhu jafan. Beliau melarang, jangan engkau makan dari buahmu. Kita punya panen kebun kurma misalkan, buah-buah yang wajib zakat. Jangan engkau makan dari buahmu dan dari tanamanmu, katakanlah padi, dari tanamanmu, Zurung alladzi, yang datang ia akan nisab ketika panen sesudah ba'da wuduwi silai, sesudah nampak solahnya. Jadi nampak solahnya maksudnya sudah bisa dipanen. Jangan engkau makan dari buahmu, dari tanaman alladzi, yang datang ia akan nisab ketika panen sesudah tampak kesolehannya, sesudah tampak kelayakan untuk dipanen, hatta ta'lamal qadra, hingga engkau mengetahui akan kadar yang wajib. Akan kadar yang wajib maksudnya akan kadar zakat, minhu, daripadanya buah atau zurung, jafan, dalam keadaan kering. Jadi ini menurut beliau begini, kita punya pohon kurma katakanlah contohnya, udah mateng lah, udah layak untuk dipanen. Nah, beliau menganjurkan jangan kita makan dulu. Kalau dia memang sampai nisab, jangan kita makan dulu ketika panen hingga kita mengetahui kadar zakatnya berapa. Jangan dimakan dulu, dibagi ke saudara segala macam, yang sisanya nanti baru ditakar zakatnya berapa. Enggak seperti itu. Kan zakatnya jelas 1/10 misalkan. Sesudah kita mengetahui ini kadar zakatnya 100 kilo.
Nah, itu kalaupun dimakan nggak apa-apa, nanti berarti 100 kilo untuk jatah zakatnya, begitu maksudnya. Begitu juga padi. Begitu kita mau panen, jangan langsung kita ambil untuk masak segala macam hingga jelas kadar zakatnya berapa. Nah, apakah hukum memakannya gimana? Boleh juga, tapi nanti diperhitungkan. Bagian yang sudah kita ambil berapa harus dihitung dalam bagian zakatnya. Jangan yang dihitung dalam zakat yang sisa saja. Barangkali begitu maksudnya. Jangan engkau makan dari buahmu, dari tanamanmu, tanaman alladzi yang datang ia akan nisab. Maksudnya yang sampai ia akan nisab ketika mau panen, sesudah tampak kepatutannya untuk dipanen hingga engkau tahu akan kadar wajib darinya buah dan durung dalam keadaan kering. Wa in aradta an ta'kula min syajaratin muayyanatin fala yajibu 'alaika an ta'rifa illa qadral wajib fiha faqat. Dan bila engkau berkehendak bahwa engkau makan dari pohon-pohon tertentu, min syajaratin muayyanah, bila engkau kepengen bahwa engkau makan dari pohon-pohon tertentu, niscaya maka tidak wajib kepadamu oleh bahwa engkau mengetahui kecuali kadar wajib fiha padanya pohon-pohon saja. Nah itu, ada satu pohon misalkan, pengen kita makan dari pohon itu. Jadi yang perlu kita ketahui kata beliau, hanya kadar wajib zakat berapa. Kalau udah jelas baru kita makan nggak apa-apa. Jangan sampai yang dimakan nanti dikhawatirkan nggak kita hitung masuk dalam zakat. Nah, bila engkau mau bahwa engkau makan daripada pohon-pohon tertentu, tidak wajib kepadamu oleh bahwa engkau tahu kecuali kadar yang wajib padanya pohon saja. Wa alam ketahui olehmu annaman yahtalu fi iskatiz zakah bihibatin wa nahwiha au yu'tiyaha ghairal mustahikin ma'al ilmi au yufarriqaha ala muqtadal hawa. Ketahui olehmu bahwa sungguh siman yahtalu yang mencari celah ia fi iskatiz zakah dalam menggugurkan zakat. Maksudnya orang-orang yang berusaha untuk lari dari zakat. Yahtal itu mencari celah, yahhailah mencari celah. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang berusaha mencari celah ia dalam menggugurkan zakat supaya enggak wajib zakat. Bagaimana caranya? Bihibatin, dengan cara dia menghibah. Begitu dia hitung ini kira-kira sampai nisab, biar enggak perlu bayar zakat, sebahagiannya diambil dihibah ke saudaranya misalkan. Dengan cara hibah wa nahwiha atau seumpamanya hibah. Kambing sebelum nyampe 40 ekor biar enggak wajib zakat disembelih dulu 1 ekor. Sembelih dengan niat untuk lari dari zakat. Itu yang masalahnya niatnya. Mencari celah ia dalam menggugurkan zakat dengan cara menghibah dan seumpamanya menghibah. Au yu'tiha kita baca. Au yu'tiha. Atau man yu'tiha atau pada yahtal. Ketahui olehmu sesungguhnya orang-orang yang memberikan ia akannya zakat. Ghairal mustahikin akan orang yang tidak berhak, ma'al ilmi bersama dia tahu orang ini tidak berhak menerima zakat, tapi dia mencari celah untuk memberikan kepada orang yang tidak berhak. Au yufarriquha atau membagikan ia akannya zakat ala muqtadal hawa, sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Mana contoh memberi zakat sesuai dengan keinginan hawa nafsunya? Kalladzi yakhussu bi'ata'iha may ya'udu alaihi minhu naf'un ajilun. Seperti orang-orang yang mengkhususkan ia dengan memberinya zakat akan orang-orang yang kembali kepadanya darinya orang oleh manfaat yang disegerakan. Dia memberi orang-orang khusus, di mana orang itu akan ketika seperti orang yang mengkhususkan dengan memberinya zakat orang-orang tertentu yang kembali kepadanya darinya orang oleh manfaat yang segera, manfaat duniawi. Ketika kita memberikan zakat kepada seseorang, mungkin dia akan membela kita atau segala macam lah. Nah, dia tidak berhak, atau dia berhak barangkali. Tapi mungkin ada orang lain yang lebih berhak lagi. Kenapa kita memilih dia untuk kita berikan zakat? Karena ada kepentingan lain. Misalkan dia pelanggan kita, contohnya kita pedagang. Kita memberikan zakat kepada pelanggan dengan tujuan supaya dia makin rajin belanja kepada kita. Padahal ada orang lain lagi yang lebih butuh. Nah, tentunya yang lebih butuh yang harus diutamakan. Nah,
Itu. Nah, ketahuilah tadi sesungguhnya orang yang seperti itu la yakhruju, itu tidak akan keluar ia dari dunia hatta yu'adzibahullahu bimalih, hingga akan menyiksa akannya oleh Allah dengan hartanya. Kalau kita berkelakuan seperti itu, memberi zakat kepada orang yang tidak berhak, atau mencari celah untuk melarikan diri dari zakat, kita akan dihukum oleh Allah dengan harta kita. Harta akan jadi musibah bagi diri kita sendiri. Ya. Wala azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Di dunia kita akan dihukum oleh Allah dengan harta kita. Harta kita akan menjadi bumerang, akan menghancurkan kita. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Wala azabul akhirah. Sungguh bermula siksa akhirat itu lebih berat. Law kanu ya'lamun, jikalau adalah mereka itu mereka mengetahui. Nah. Wa idza kana hadza halu man yukhrijuha ala ghairi wajhil masyru' fa kaifa yakunu halaman la yukhriju zakata ra'san. Dan bila adalah ini hala, itu keadaan orang-orang yang mengeluarkan ia akannya zakat ala ghairil wajhil masyru', di atas cara yang tidak disyariatkan, di atas bukan jalan yang disyariatkan, niscaya fa kaifa yakunu, niscaya maka bagaimana, ya, yakunu halu, kaifa jadi khabar yakunu muqaddam, niscaya maka bagaimana adalah hal orang-orang yang tidak mengeluarkan ia akan zakat ra'san sama sekali. Kata beliau di atas, kalau kita berusaha melarikan diri dari zakat atau mengeluarkan zakat tapi tidak dengan jalan yang lurus, ya, bila adalah kita akan dihukum di dunia langsung. Maka bila adalah ini itu hal orang yang mengeluarkan zakat bukan di atas jalan yang disyariatkan. Bila orang yang mengeluarkan zakat tapi tidak sesuai dengan aturan akan mendapatkan siksa Allah di dunia, fa kaifa yakunu haluman, maka bagaimana lagi keadaan orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sama sekali. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, bermula mereka, jadi maksud beliau di sini itulah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat di dunia, orang-orang yang tidak sengaja melarikan diri dari zakat. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalah, bermula mereka itulah orang-orang yang membeli orang mereka akan kesesatan bil huda, dengan meninggalkan petunjuk. Kalau tidak membayar zakat padahal sudah wajib, itu berarti kita memilih sesat daripada petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka tidak akan beruntunglah dagang mereka dan tidaklah mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Waqad tuqurrira anna mani az-zakah qarinu tarikis shalah fi syarri. Waqad tuqurrira, dan sungguh telah diuraikan. Maksud telah diuraikan, para ulama menguraikan. Waqad tuqurrira, dan sungguh telah diuraikan. Anna mani az-zakah, bahwa sungguh orang yang manik zakat, tidak mau membayar zakat, qarinu tarikis shalah, itu teman dari orang yang meninggalkan sholat, fi syarri, dalam keburukan, sama buruknya. Karena dua-duanya rukun Islam. Orang yang tidak mau bayar zakat sama saja seperti orang yang tidak menerima salat. Karena zakat dan salat itu memang disandingkan dalam banyak ayat dalam Quran. Waqad qatala Abu Bakrin radhiyallahu an mani'iz zakah. Dan sungguh telah memerangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an akan orang-orang yang tidak membayar zakat. Mani'i jamak mudzakkar, nunnya hilang karena jadi mudhaf. Mani'ina, mani'iz zakah, akan orang-orang yang tidak membayar zakat. Wasammahum ahlar riddah, dan menamakan dianya Abu Bakar akan mereka manik zakat, ahlar riddah, akan orang-orang yang murtad. Nah, wa alaika bi ikhraji zakatil fitri anka wa an kulli man talzamuka nafaqatuh wa zalika in istata'ta, dan wajib kepadamu pula bi ikhraji zakatil fitri, untuk mengeluarkan zakat fitrah, angka, untuk dirimu, wa angkul liman, dan untuk setiap orang yang wajib kepadamu oleh nafkahnya. Nah, jadi tadi zakat wajib, sekarang zakat sunnah. Kita mesti mengeluarkan zakat fitrah di bulan Ramadan untuk diri kita, angka. Kemudian untuk setiap orang yang menjadi tanggungan kita, orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak. Wazalika in istata'ta, demikian itu jika engkau mampu tentunya.
Wa alaika bil iksari minas sadaqah wa bit tasadduq alal arhamil muhtajin wa ahlil khairil muqillin khususan fa inna sadaqata tazku wa yazidu sawabuha biwad'iha fi misli hadzal mawadhi'. Dan hendaklah engkau wahai saudaraku bi iksari minas sadaqah untuk memperbanyak sedekah. Anjuran memperbanyak sedekah. Selain zakat juga banyak bersedekah. Bersedekah membantu orang. Banyak membantu orang artinya orang banyak mendoakan kebaikan untuk kita. Semuanya kembali ke diri kita. Hendaklah engkau bil iksar untuk memperbanyak dari sedekah. Wa bitasadduq alal arhamil muhtajin. Dan hendaklah engkau bitasadduq untuk bersedekah kepada kerabat rahim. Alal arham, kepada saudara-saudara muhtajin yang membutuhkan. Ya, pertama memperbanyakkan sedekah, juga bersedekah kepada saudara-saudara yang butuh. Kadang kita perlu juga melihat ada orang-orang tertentu dia nggak pernah meminta walaupun dalam kekurangan. Merasa terhina, malu kalau meminta, mengemis. Orang seperti itu justru perlu dibantu. Wa ahlil khairi. Hendaklah engkau memperbanyak sedekah. Wa ahlil khairi dengan ahli-ahli kebaikan. Orang-orang yang pelaku kebaikan al-muqillin yang susah hidup mereka. Khususan. Maksud khususan, nah khususan. Kita khusus akan sebagai khusus lagi bersedekah kepada orang-orang baik yang dalam kekurangan, mukillin kekurangan. Pertama memperbanyak sedekah secara umum, kemudian bersedekah kepada saudara secara khusus, saudara yang butuh, kemudian kepada orang-orang soleh, orang-orang yang pelaku kebaikan. Fa inna sedekah tazku. Kenapa harus kita khususkan sedekah kepada kerabat, kepada orang-orang baik? Fa inna sedekah tazku. Karena sungguhnya sedekah itu tazku, makin bertambah ia. Wa yazidu sawabuha, dan bertambahlah oleh pahalanya sedekah biwad'iha, dengan sebab meletakkannya sedekah fi misli hadzal mawadhi, pada misil ini tempat. Jadi sedekah secara umum kepada siapapun tetap ada nilai pahalanya. Namun bila sasarannya lebih tepat lagi, orang yang benar-benar butuh, orang-orang soleh yang butuh, itu pahalanya jauh lebih banyak. Namun sedekah pada hakikatnya kepada siapapun kita berikan, sedekah nggak akan pernah salah sasaran. Pahala tetap akan Allah berikan. Nah, jadi sampai di sini dulu, jangan panjang-panjang. Semoga ada manfaatnya. Allahumma ja'alna minasyakirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.